Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 397, sepertinya kamu ingin kehilangan segalanya. Saat itu Seng Xiao melihat Suce yang sedang bergelantungan di belakang kerumunan, setelah kakak ketiga mengizinkannya masuk. Begitu Suce melihat Seng Xiao, dia segera menghampiri Seng Xiao dan berbisik di telinganya, semuanya sudah siap, Ketua Seng. Jaga keamanan Kier. Seng Xiao menginstruksikan. Dimengerti. Setelah menerima perintahnya, Suce mencari Mu Qi dan segera pergi untuk melindungi majikannya. Saat ini, Mu Qi telah menemukan tempat terbaik untuk menikmati pertunjukan. Dia hanya ingin tahu bagaimana Seng Xiao akan memutuskan hubungan dengan keluarga Seng. Walaupun dalam lubuk hatinya dia berharap agar Seng Xiao tidak kehilangan seluruh anggota keluarganya, dia memutuskan bahwa lebih baik tidak memiliki saudara seperti keluarga Seng. Sementara itu, begitu Seng Tua melihat para tamu telah tiba dan bersenang-senang, dia menggandeng tangan Gu Ziling dan pergi ke tempat yang paling mencolok, siap mengumumkan pertunangan antara Seng Xiao dan Gu Ziling. Semuanya, senang sekali bertemu dengan kalian hari ini. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun kakek ini meskipun jadwal kalian padat, dan saya berharap semuanya berjalan baik untuk kalian juga. Tatapan para tamu langsung tertuju pada Old Seng. Pada hari yang baik ini, saya tidak hanya akan bersenang-senang dengan semua orang, yang terpenting, dan saya yakin semua orang dapat melihatnya sendiri, cucu saya Seng Xiao telah pulang. Saya senang dia mau kembali meskipun dia kebingungan, karena darah mengalir lebih kental daripada air di keluarga kami dan kami tidak menyerah satu sama lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ada dua hal yang ingin saya umumkan. Pertama, cucu saya Seng Xiao akan terus memimpin Huang Yao ke jalan yang lebih baik. Adapun yang kedua, Old Seng kemudian menoleh ke Gu Ziling yang berdiri di sampingnya, apakah aku bermaksud membiarkan Ziling dan... Akan tetapi, sebelum lelaki tua itu sempat menyelesaikan perkataannya, sekelompok pria mengenakan tanda pengenal tempat kerja memasuki rumah Seng. Old Seng menoleh dengan bingung ke pelayannya yang menjelaskan, Tuan, ini dari Yayasan Amal. Yayasan Amal, di sini untuk melakukan apa? Kami telah menerima sumbangan dari Seng Xiao dan datang untuk menandatangani perjanjian. Jawab pemimpin itu. Mohon maaf karena mengganggu, saya benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah perayaan ulang tahunmu. Saudara ke-8. Seng Xiao kemudian melangkah keluar dari kerumunan dan mengulurkan tangannya untuk mengambil perjanjian sumbangan dari pemimpin dan menandatanganinya tanpa melihat rincian perjanjian tersebut. Pada saat yang sama, dia menatap Seng Tua dengan senyum penuh arti. Tuan Seng Xiao, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas berkat dan dukungan Anda bagi mereka yang sakit parah. Sama-sama. Asisten saya akan datang lagi nanti untuk menyelesaikan proses hukum lainnya. Anda boleh pergi sekarang. Baiklah. Maaf mengganggu. Kelompok itu segera pergi, sementara Seng Tua menatap Seng Xiao dengan bingung. Mengapa kamu berpikir untuk beramal di hari seperti ini? Tentu saja untuk memberimu karma baik. Seng Xiao tersenyum. Itu hanya 1/10 dari saham Huang Yao, jadi tidak banyak sekarang, kan? Orang tua itu tercengang. Apa katamu? Menyadari keadaan telah kacau, kakak kedua dan kakak keenam segera maju untuk membantu lelaki tua itu berdiri. Lelucon macam apa ini, saudara ke-8? Aku juga meninggalkan beberapa. Aku penasaran siapa di sini yang tertarik. Kata Seng Xiao, sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, penampilannya persis seperti anak orang kaya pada umumnya. Kau, Old Seng menunjuk Seng Xiao dengan jari gemetar. Apakah kau baru merasa puas setelah membuatku marah setengah mati? Apa salahnya menggunakan sahamku setelah kau mengembalikannya padaku? Seng Xiao bertanya balik. Atau mungkin kau tidak benar-benar berniat memberikannya padaku? Kerumunan orang menyaksikan, bingung dengan apa yang ingin dicapai Seng Xiao. Lagi pula, dia baru saja menyumbangkan 1/10 saham Huang Yao. Apa artinya itu? Apakah dia tidak bermaksud kembali ke keluarga Seng? Atau ada yang salah dengan saya menyumbangkan saham saya? Apakah kamu mencoba membalas dendam pada keluarga, kakak ke-8? Kakek memperlakukanmu dengan sangat baik dan mengatur segalanya untukmu. Sekarang kau mengerti. Jawab Seng Xiao. Hanya karena kalian semua menikmati keuntungannya, bukan berarti aku seorang masokis yang menikmati kehidupan yang diatur oleh orang lain. Ngomong-ngomong, bukankah lelaki tua itu akan mengumumkan sesuatu yang penting? Kau harus mengatakannya sekarang. Saat itu, tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Beranikah dia memberinya Gu Ziling? Kakak ke-8, tahukah kamu bahwa kamu telah menyakitiku sepenuhnya saat kamu melakukan ini? Aku tidak pernah tahu kalau kamu punya hati. Seng Xiao menjawab dengan dingin. Bagaimana dengan ini? Ini hari ulang tahunmu, jadi mari kita bermain game untuk menghibur tamu kita. Tamu manapun yang menantangku akan mendapatkan 1% saham Huang Yao. Seng Xiao. Teriak Seng Tua dengan marah. Apakah kamu lebih suka menjadi anjing di keluarga Sen daripada bersama kami? Sepertinya kamu benar-benar ingin kehilangan segalanya. Jangan lupa bahwa kamu adalah seorang Seng.
Keluarga Seng memberimu semua kekayaan dan kedudukanmu. Apakah kamu tidak takut tersambar petir dengan perilaku kamu hari ini? Tidak heran kau mengatakan tidak perlu bagi kakak kedua untuk menyerahkan pekerjaannya padamu tadi malam, kau tidak punya niat untuk kembali ke Huang Yao, kan? Apakah keluarga Sen begitu baik sampai-sampai kamu mau memeluk mereka seperti anjing Puk? Tidakkah kau tahu bahwa aku berencana untuk menjodohkanmu dengan Nona Gu? Aku sudah memberikan yang terbaik untukmu, tapi bagaimana denganmu? Apa kau manusia? Bukankah kau yang membawaku kembali ke keluarga Seng? Karena kau menginginkanku kembali, kau seharusnya membiarkanku melakukan apa yang kuinginkan. Apa salahnya aku memberikan sahamku? Pada prinsipnya aku tidak bisa menolak jika kau menginginkanku kembali di Huang Yao, meskipun aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan memimpin perusahaan dengan baik. Jika kau percaya keluarga Seng yang membuatku, memberiku kekuasaan dan kekayaan, aku berdiri di sini sekarang, dan kau dapat mengambil nyawaku kapanpun kau mau. Bukankah itu yang kau inginkan? Kesenanganmu dalam mengendalikanku. Orang tua itu sangat marah. Seluruh wajahnya merah dan napasnya tersengal-sengal. Setiap tamu yang hadir semuanya takut kalau lelaki tua itu akan jatuh kalau pikirannya menyerah. Semua ini karena Mukiki. Kamu salah. Semua ini terjadi karena kamu bertekad mengendalikan hidupku, termasuk pernikahanku. Karena kamu telah membuat hidupku seperti ini dengan tujuan mengubahku menjadi bidak caturmu, mengapa kamu tidak melakukan satu hal lagi dan membantuku menikahi Gu Ziling juga? Bukankah itu sempurna?